Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota pelajar, kota dengan ratusan cerita, kampus, dan berbagai program pendidikan. Namun, di balik citra itu masih ada anak-anak yang tidak lagi duduk di bangku sekolah. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Apakah mereka memilih berhenti sekolah atau ada sesuatu yang luput dari perhatian sistem? Saya berada di salah satu wilayah di Yogyakarta. Di tempat seperti inilah kami menemukan fakta bahwa masih ada anak usia sekolah yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal. Padahal, pemerintah memiliki berbagai program bantuan pendidikan dan pendataan anak tidak sekolah. Lalu, mengapa mereka tetap bisa terlewat? Itulah yang kami telusuri dalam investigasi ini. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa anak tidak sekolah di Yogyakarta masih terus ditemukan setiap tahunnya. Angkanya memang tidak sebesar daerah lain, tetapi keberadaan satu anak yang hilang akses pendidikan tetap menjadi pertanyaan besar bagi kota yang menyandang predikat kota pelajar. Kami kemudian bertemu dengan seorang remaja yang sudah tidak bersekolah selama beberapa waktu. Bukan karena tidak ingin sekolah, menurut pengakuannya, proses administrasi dan kondisi keluarga membuatnya berhenti di tengah jalan. Nah, aku boleh nanya nggak, nama kamu sama usia kamu berapa saat ini? Perkenalkan, nama saya Nara. Sekarang saya usianya 17 tahun. Oke, aku boleh tanya-tanya sedikit nih ya. Kan katanya kamu putus sekolah nih ya. Nah, kamu bisa ceritain nggak tentang diri kamu nih, usia berapa kamu terakhir sekolah, terus pastinya kamu punya cita-cita dan pekerjaan kamu saat ini apa? Jadi saya itu putus sekolah ketika usia saya 15 tahun, alias saya itu baru lulus SMP. Nah, saya itu putus sekolah karena ada masalah keluarga, dan juga saya punya cita-cita untuk lulus ke sarjana dan membanggakan orang tua saya, serta membantu kehidupan keluarga saya itu jadi lebih baik untuk kedepannya. Untuk pekerjaan saya saat ini itu saya berjualan menitipkan makanan-makanan ringan gitu ke pasar. Kamu kapan sih menyadari kondisi keluarga kamu nih bermasalah, terus bagaimana dampaknya terhadap kehidupan serta sekolah kamu nih? Saya itu mulai menyadari ketika kelas 3 SMP, ketika saya ingin mempersiapkan ujian untuk masuk ke SMA. Saya itu merasa bahwa keluarga saya ini tuh makin lama semakin mengganggu fokus saya dalam berpendidikan di sekolah, karena orang tua saya itu hampir bertengkar itu hampir setiap hari, dan tentunya itu akan mengganggu saya dalam fokus saya untuk belajar di sekolah. Nah, apa sih kesulitan yang terbesarnya kamu yang membuat ini sulit banget sih sekolah, aku nggak bisa lanjutin sekolah gitu? Kesulitan terbesar saya itu ketika saya menyadari bahwa keluarga saya ini kan sudah bercerai, dan maka dari itu ibu saya tuh sekarang menjadi single parents yang mengurusi saya dan adik saya sendiri. Nah, maka dari itu saya putus sekolah karena saya ingin membantu ibu saya dalam mencukupi kehidupan saya dan adik saya sehari-hari. Nah, kapan nih kamu udah sadar nih nggak bisa lanjut sekolah, dan bagaimana perasaan kamu dibilang nggak bisa lanjut sekolah lagi? Awalnya itu ibu saya bilang bahwa saya akan bersekolah lagi untuk masuk SMA itu telat 1 tahun daripada teman-teman saya. Ya, maka dari itu saya awalnya percaya. Namun setelah 1 tahun lebih itu saya nggak dimasukin ke sekolah lagi dan malah disuruh bekerja. Untuk perasaan saya tentunya jelas sedih dan kecewa. Tapi karena saya juga nggak bisa berbuat apa-apa, maka dari itu saya bekerja untuk membantu ibu saya. Mengapa sih kamu nih akhirnya berhenti sekolah nih, yang kamu sebutin tadi tuh, dan siapa sih yang nyuruh kamu tuh udah berhenti sekolah aja gitu? Dan keputusannya memang di mana, di ayah atau di mama gitu? Yang terlibat besar itu tentunya dari kedua orang tua saya yang sudah bercerai, apalagi ibu. Dan saya juga mulai menuntut diri saya untuk bekerja saja, karena memang kalau dilihat dari kondisi keluarga saya tuh udah nggak bisa buat tahan kalau misalnya saya tetap lanjut sekolah. Terus apa sih perubahan terbesar yang mungkin kamu rasain nih setelah udah nggak sekolah? Kan katanya kamu tadi bekerja ya. Nah, baik, terus kamu misalkan nih dalam beraktivitas, terus dalam pergaulan, pastinya kamu punya cita-cita. Gimana sih dampaknya yang kamu rasakan gitu? Perubahan terbesar itu ya pastinya ketika malam hari, jika saya masih sekolah, saya pasti akan mengerjakan PR dan memikirkan tugas untuk esok hari. Namun karena saya sudah tidak sekolah lagi dan bekerja, maka fokus saya malam hari itu hanya fokus untuk kerja keesokan harinya. Dan saya juga tidak pernah lagi main sama teman-teman saya pulang sekolah seperti dulu lagi. Dan untuk masalah cita-cita, ya sebenarnya saya masih punya sedikit harapan terhadap cita-cita saya, cuman memang nggak sebesar ketika saya sekolah.
Oke, nah ya pertanyaan terakhir ya, kamu sih ada pesan yang ingin kamu sampaikan nih sama orang tua kamu, terus sama pengen juga sekolah dan pemerintah nih, apa sih agar anak yang tidak seperti kamu tuh juga ngerasain hal yang sama gitu? Apa? Ya, saya sih berharap semoga nggak ada anak yang ngerasain kayak saya lagi ya. Dan untuk orang tua di luar sana, saya berharap semoga sebelum mereka mempunyai anak, mereka bisa mempersiapkan finansial dan mental yang lebih baik agar anak mereka itu bisa hidup lebih layak. Nah, semoga apa yang kamu lakukan sekarang untuk orang tua kamu, terus untuk adik kamu, ini bisa jadi berkah buat kamu dan kedepannya juga. Terima kasih. Cerita ini membuka pertanyaan baru. Jika ada program bantuan pendidikan, mengapa anak seperti dirinya merasa tidak pernah benar-benar didampingi? Dari segi orang tua itu mendukung, anaknya enggak. Dari anaknya mendukung, pengen sekolah tapi orang tuanya enggak. Kan ada dari timnya kita yang dari guru ya, dari guru SMA terbuka itu yang kerja di dinas sosial. Nah, di situ kan mensosialisasikan bahwa pendidikan itu penting. Kamu jangan menganggap sekolah itu beban. Visit itu di mana kita ngecek siswa itu kenapa, siswa itu kendalanya apa, kok sampai nggak pernah masuk, nggak pernah mengikuti belajar dan sebagainya. Perannya ya harusnya 100%, tapi kebanyakan sekarang orang tua itu apa ya, punya kesibukan sendiri. Apalagi orang tua yang masih utuh ya, itu juga kadang itu sulit meluangkan waktu ketika ada konseling, ada pertemuan orang tua, itu kan juga sulit. Karena apa? Alasan mereka sibuk, alasan mereka kerja. Itu yang orang tua utuh. Apalagi orang tua yang broken. Misalkan orang tua yang sudah pisah, orang tua yang sudah pisah itu mesti lebih sulit daripada orang tua yang dua-duanya masih ada. Kebanyakan sekarang orang tua itu sibuk dengan kerjaannya, tidak meluangkan sedikit waktu. Ya sebenarnya ada meluangkan waktu, tapi di perjalanan ketika kegiatan untuk anaknya, itu pasti dia izin. Kami juga menemui wali dari anak yang putus sekolah. Nah, melihat Nara kini bekerja yang di usia sekolah ya, seharusnya dia sekolah tapi harus berhenti sekolah untuk memberikan ekonomi yang baik untuk keluarganya. Nah, apakah Bapak merasa sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah? Oh ya, tentu sudah. Selama ini saya udah gedein dia. Waktu masih bersama juga saya biayain sekolah dia, ngasih dia makan, ngasih dia tempat tinggal dan segala macam. Menurut saya itu udah sebuah keberhasilan ya buat saya sebagai seorang ayah. Tapi ketika saya sudah tidak bersama lagi nih sama anak saya, sama mantan istri saya, ya udah berarti kan bukan jadi tanggung jawab saya lagi nih. Biarkan ibunya yang ngurusin dia mau seperti apa, nanti mau milih untuk kerja, lanjut sekolah atau apapun, ya udah urusannya dia. Urusan saya sekarang sama keluarga saya sendiri. Jadi ya udah keberhasilan saya ketika sudah berhasil membesarkan dia, nanti pilihan hidup dia mau seperti apa ya biar jadi urusan dia, karena udah gede juga anaknya. Pernyataan ini menunjukkan persoalan yang mungkin lebih kompleks daripada sekadar ketersediaan sekolah. Ketika keluarga tidak aktif mengurus administrasi atau tidak menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendesak, anak berada dalam posisi paling rentan. Yang saya lihat itu seringkali pengamen itu selalu bawa anaknya, dan kemudian nanti anaknya juga jadi pengamen juga, jadi pemulung lagi, seperti itu ya Kak. Itu keterbebanan saya, artinya gini, saya pingin kalau orang tuanya pemulung, orang tuanya pengamen tidak apa-apa, tapi kalau bisa anaknya jangan ikut gitu. Kalau bisa anaknya punya masa depan yang lebih baik lagi. Makanya terbentuklah kami kebetulan dengan beberapa mahasiswa untuk mendirikan Rumah Belajar Indonesia Pak. Jikalau memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan
pendidikan, tolong cari dan lihat dulu potensi-potensi anaknya itu seperti apa. Terus juga mungkin bisa ditanyakan kepada anaknya dia itu pengennya yang seperti apa. Terus perbaiki lagi komunikasi antara anak dan orang tuanya. Dari penelusuran kami, persoalan anak putus sekolah di Yogyakarta tidak bisa dijelaskan dengan salah satu penyebab saja. Sekolah mengaku mendata, relawan mengatakan pendampingan dilakukan. Namun, di sisi lain ada anak yang merasa tidak pernah benar-benar dijangkau. Yogyakarta mungkin tetap dikenal sebagai kota pelajar, namun selama masih ada anak yang berhenti sekolah karena administrasi, pendampingannya tidak sampai, atau keluarga yang menyerah lebih dulu, pernikahan itu belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah program pendidikan sudah ada, melainkan apakah setiap anak benar-benar berhasil dijangkau.